today. I hope you feeling well. Oke, kali ini saya mau bahas tentang salah satu ayat yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara kita. Ya, salah satunya Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. What happened about Yohanes pasal 4 ayat 11 ini? Jadi dalam terjemahan lama di sini dikatakan ya Tuhan, tetapi dalam terjemahan baru bahasanya jadi ya Tuhan. Dari Tuhan ke Tuhan. Nah, saudara-saudara perlu diketahui bahwa yang namanya bahasa itu seiring perkembangan zaman dari masa ke masa itu yang namanya bahasa itu berubah. Kan? Tetapi hakikat atau esensi Tuhan itu tidak pernah berubah. Saya katakan lagi ya, bahasa seiring perkembangan zaman itu bisa berubah, tetapi esensi atau hakikatnya Allah itu tidak pernah berubah. Nah, ini example ya, dalam bahasa Indonesia nih gara-gara ada kata huruf H kan jadi Tuhan. Contohnya nih, example dalam bahasa Indonesia, kata utang menjadi hutang kan, kata empas jadi hempas. Tapi perlu diketahui bahwa kata Tuhan itu lazim untuk Allah dan manusia. Nah, saya juga akan memberitahu kita lihat dari translate lainnya mengenai Yohanes 4 ayat 11 ini. Nah, ini dari berbagai macam bahasa. Kalau orang Ambon itu manggil Allah itu atau Tuhan itu dengan sebutan tuang. Kan? Tuang Allah itu artinya Tuhan Allah. Kalau ada orang Kristen Ambon itu panggil Allah Bapa itu, dia callnya itu tetek manis. Itu Allah Bapa. Itu saking kayanya lah bahasa di bumi ini. Makanya kan banyak orang yang bingung. Itu. Ini Tuhan, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini dalam TB Tuhan. Ayatnya Tuhan, TL ya Tuhan, tetapi tidak memudarkan makna sebenarnya. Kalau dari bahasa Jawa itu, dalam translate Jawa itu ada Gusti. Jawa kita lihat. Nah, ada Gusti, ada jenengan, panjenengan, Gusti. Itu lazim gunakan untuk Tuhan atau untuk Allah dan manusia. Tapi dalam bahasa Melayu lama itu Tuhan, tapi dalam bahasa Melayu Baba itu Tuhan. Mana tadi saya sempat baca. Nah, ada juga yang bilang katanya dalam translate Inggris itu kata Lord jadi Tuhan. Coba kita lihat di kita. Ini agak lemot. Nah, sorry ya agak lemot. Maklum lah. Oke. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-28. Take heed therefore
unto yourself, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made your overseers, to feed the church of God which he had purchased with his own blood. Jadi di sini God atau Tuhan atau jemaat Tuhan itu ditebus oleh darahnya sendiri. Jadi pertanyaannya, siapa yang menebus jemaat Tuhan itu? Dengan darahnya sendiri, with his own blood. Itu adalah God atau Tuhan dalam bahasa Indonesia. Jadi udah jelas kan? Coba kita baca di Matius. Lemotnya, sorry ya. Matius 3 Matius 3 ayat 3 ini paralel dengan Yesaya ayat 40, pasal 40 ayat 3. Tapi kita lihat di Matius dulu. Di Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di sini harus diperhatikan kata-kata persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita lihat ya, ini paralel dengan Yesaya 40. Mengikut 40 ayat ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama, ini kata Tuhan di sini kan huruf kapital semua. Dia call Allah itu dengan sebutan Yahweh. Jadi Yahweh itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kata, apalagi kata aslinya kan Kyrios, Tuhan itu sendiri kalau masih belum paham juga, kita lihat di Yohanes. Coba kita lihat Yohanes mana ya? Ke bawah, sorry. Yohanes 24. Di sini Yohanes mana sih? Sorry. Kenapa tak boleh? Sorry. Sorry, bukan ini. Yohanes 24 ya. Kita ganti satu udah. Ayatnya yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hak nafsu mereka yang ada menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini jelas ya, dikatakan bahwa penguasa, Yesus itu penguasa dan Tuhan kita. Kamu tahu tak, Tuhan itu artinya apa? Itu gelar untuk kepenguasaannya Yesus lah. Jadi udah jelas ya. Tapi yang Yohanes tadi I cannot find, but never mind.
Di sini banyak ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi kata Tuhan itu lazim digunakan untuk Allah dan juga manusia. Sama kalau dalam bahasa Jawa, Gusti, Panjenengan, kan? Dalam bahasa Melayu lama kata Tuhan, dalam Melayu Baba Tuhan. Tetapi tidak mengaburkan makna yang sebenarnya. Karena sangat jelas Yesus itu memang Tuhan. Okay, bye-bye. God bless you. Bye-bye.